Seperti orang lapar misalnya, orang haus, orang anggap itu selalu buruk. Kalau ditanya siapa yang mau lapar, oh jawabnya nggak mau, gitu kan? Tapi sudah paham belum teman-teman sekalian kalau tanpa lapar nggak enak kita makan? Coba kalau kita sudah kenyang, 2 piring makan, kemudian dikasih lagi ayam goreng, dikasih apalah di sini Makassar coto, kasih sup saudara, sudah nggak mau. Tapi kalau lagi lapar, nasi sama sambal enak. Jadi makanya kalau lagi lapar, bilang alhamdulillah lapar, bukan aduh lapar. Hah? Benar nggak? Karena kita kalau bilang aduh berarti kita mengeluh, padahal lapar itu jembatan untuk nikmati makanan. Dengarkan kata Nabi SAW, wahai Abi Dzar, kamu memiliki sifat jahiliyah. Ketahuilah kata Nabi SAW, mereka-mereka itu, para pembantu kalian, adalah juga saudara-saudara kalian. Dan juga orang-orang yang membantu kalian, sekaligus memang mereka membantu, tapi mereka saudara kalian. Allah menjadikan mereka di bawah naungan kalian, maka barang siapa yang saudaranya di bawah naungannya, maka dia seharusnya memberikan makan apa yang dia makan, memberikan pakaian apa yang dia pakai, dan tidak membebankan mereka apa yang menyusahkan mereka. Serta kalau dibebankan sesuatu dan kelihatannya berat, maka dia membantunya. Jadi nggak boleh semuanya kresek dia yang bawa misalnya, seperti itulah ya, kita membantunya. Ini sabda Nabi SAW. Pentingnya jujur dalam kehidupan seorang muslim, pentingnya kejujuran dalam kehidupan seorang muslim ya. Dan banyak sekali hadis yang berhubungan dengan masalah kejujuran ini. Seperti kata Nabi SAW, lazimi kejujuran walaupun di depan mata kalian kehancuran. Kita anggap ini kalau kita jujur gagal, gak ada masalah, biarin aja, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Dan jauhi dusta walaupun depan mata kalian keberhasilan, karena pasti gagal. Ini mobilnya bu, yang mau dijual pernah tabrakan nggak? Oh nggak pernah, padahal sudah 10 kali tabrakan. Alasannya supaya laku, pasti pembelinya pergi nggak jadi beli tuh. Oh pernah tabrakan, sisi kanan mobil, tapi saya sudah masukin bengkel, silakan dicek, jujur apa adanya, laku tuh mobilnya. Jujur adalah kata kunci semuanya. Sahabat Nabi ini fokus kepada pertanyaannya. Ini penting ya. Jadi kalau ibu mau bertanya, apa hukumnya ini misalnya, tidak usah bercerita panjang lebar kemana-mana. Karena kalau bercerita ini mungkin memakan waktu, belum tentu juga akhirnya si penanya memahami apa yang sedang atau sampai pada target yang dia inginkan ya. Jadi apa hukumnya kalau telat sholat subuh? To the point. Gak usah cerita tadi malam saya telat, saya begadang, kemudian saya ngobrol, kemudian saya terbangun tapi saya tidur lagi, akhirnya saya telat sholat subuh. Baik, pertanyaannya adalah telat sholat subuh kan, mutar-mutar ke sana sini, ini pertanyaan. Baik, to the point. Saya begini, apa hukumnya orang haid pegang Quran? Langsung to the point. Saya tiap berapa banyak teman-teman orang di antara kita, subhanallah, contoh misal di rumahnya dia suruh pembantunya beli makanan di dekat rumahnya, mungkin ada penjual nasi goreng lewat malam misalnya, beliin saya, beli suami istri. Pembantunya yang di situ nunggu, bayarin, nggak dibeliin. Atau mampir di sebuah supermarket atau minimarket beli minuman, ada pembantunya di mobil, nggak dikasih sama dia. Dia cuma suami istri minum atau sama anaknya, di belakang mbaknya nunggu, nggak dikasih. Ini nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Bahkan perintah Nabi kalau dia yang membawa, kalau dia bukan suruh duduk makan sama-sama, maka dia harus memberikannya satu genggam atau dua, atau satu suapan atau 2 suapan. Sunnahnya begitu, kita harus kasih. Jadi kalau antum suruh beli nasi padang misalnya seseorang satpam di kantor misalnya, atau OB yang sedang kerja di kantor, ini tolong beliin, beli 2 akhi ya, beli 3, bungkusin buat mereka, kasih yang sama. Itu sunnah Nabi SAW. Islam mengajarkan kita apa? Sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum aktivitas berdoa, sebelum ke dokter doa dulu supaya Allah jadikan kesembuhan. Karena dokter resepnya cuma semoga lekas sembuh, tidak ada pasti sembuh. Makanya teman-teman sekalian, kembali kepada Allah adalah jalan yang paling luar biasa gitu. Coba merengek kepada Allah SWT, Allah pasti tidak akan pernah memungkiri janji-janjinya. Kita dianjurkan teman-teman berbagi dengan teman-teman yang lain, terutama kalau punya potensi. Misal orang di kantor punya sekretaris,
punya bendahara yang urus keuangan, dibagi pekerjaan itu. Ada orang yang bagian di lapangan, humasnya, ada ini, ada itu bagus. Dan ulama mengatakan kalau orang menggunakan hajib tadi atau seperti tadilah pembantu dan seterusnya, atau mungkin dalam perusahaan pegawai, ya, orang-orang yang membantunya, kalau dia niatkan karena Nabi SAW melakukannya, maka itu satu hal yang positif, bisa berpahala. Kita lihat orang yang menggunakan banyak orang, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mudahkan rezekinya membayar gaji-gaji mereka, akhirnya jadi mudah semuanya. Tapi kalau kita lihat orang yang mau mendominasi sendiri semuanya mau dikerja, ini akan kerepotan, bagi waktunya susah, yang ngatur waktu, dan masih banyak potensi yang akhirnya terbengkalai. Mungkin ada orang berbuat dosa 50 tahun, kemudian dia taubat kepada Allah 2-3 tahun dia ibadah bisa masuk ke dalam surga. Maka ini tentu karena rahmat sang pencipta Allah dan bukan karena amalnya. Oleh karena itu jangan pernah merasa teman-teman sekalian, amal yang sedang saya kerjakan ini adalah Allah butuh pada amal itu. Banyak orang begitu, dia sholat seperti dia cuma store saja, datang sholat gerakannya asal jadi. Kenapa? Allah wajibkan, seakan-akan Allah butuh dengan sholatnya. Tidak, saudara, jangan pernah berfaham seperti itu, karena ini was-was syaitan yang membuat kita jadi malas ibadah dan tidak mau khusyuk, tidak mau tunduk, tidak mau menyempurnakan pahala. Tapi yakin amal ibadah yang sedang kita kerjakan kita yang membutuhkannya, dan manfaat daripada amal adalah untuk meninggikan derajat di surga. Tapi masuk ke dalam surga dengan rahmat sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu buminya Allah, sungainya Allah, tanahnya Allah, nggak ada sama sekali. Seorang mukmin mau hidup di hutan, mau hidup di lautan, di atas gunung, semuanya aman, tentram. Allah jaga ini semua dengan malaikatnya. Cuma syaitan menakut-nakuti dia, ya. Orang-orang Arab jahiliyah dikatakan dalam sebab turunnya surat jin, itu mereka kalau jalan perjalanan kemudian tiba di sebuah lembah, penjaga atau pemimpin kafilahnya membawa setengah bekal makanan, bawa di lembah, baru mengatakan, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami. Kata Allah, fazaduhum rahaqa, maka syaitan di sekitar lembah itu makin kerjain mereka, padahal tidak ada apa-apa sebelumnya. Jangan berlebihan. Kuasa Allah, kita dibuat tenang, aman, nikmatin yang halal, kerjakan perintah, tidak ada yang ganggu, mustahil. Sudah kuasa Allah. Kuasa Allah, teman-teman, cuman kita selalu buru-buru. Kalau seseorang kita di perusahaan mau dinaikkan gajinya saja, mau naikkan jabatannya, dia harus tulis permohonan. Tidak mungkin juga baru hari ini dimasukkan kemudian ketuk ruangan dirutnya, mana permintaan saya kemarin, atau hari ini, nggak mungkin. Seminggu dia sabar, 2 minggu dia sabar, dengan berharap datang panggilan. Kenapa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kita tidak begitu, teman-teman? Banyak orang buru-buru. Seseorang di antara kita kadang-kadang subhanallah azan di masjid masih tidak bisa ke masjid. Seseorang di antara kita mungkin Al-Quran ada di dekat rumahnya, atau di dekat tempat duduknya, atau di rumahnya, atau di masjidnya, tidak bisa membaca. Seseorang sudah jelas ada majelis ilmu, para ulama datang, mereka tidak mau hadir. Seseorang jelas-jelas ya diharamkan banyak hal olehnya, dia langgar. Seseorang jelas-jelas diperintahkan sesuatu yang baik, dia tidak mau lakukan. Apa sebabnya? Salah satu penyebabnya karena mereka belum tahu apa yang dijanjikan oleh Allah, sehingga mereka akan merasa rugi kalau mereka tidak mengejarnya. Orang bodoh yang menganggap dirinya itu bisa berhasil menipu Allah gitu, ya, seakan-akan tidak akan ketahuan, itu nggak mungkin. Hati-hati teman-teman sekalian. Cukup memalukan kalau buku amal kita hari kiamat kita terima penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan kita dilihatkan. Ingat, buku amal kita paling kita terima pada hari kiamat, termasuk dosa-dosa yang pernah kita lakukan walaupun sudah taubat, itu tetap kelihatan. Tapi kita sendiri yang lihat. Allah SWT perlihatkan, ini loh kau pernah lakukan, di umur 17 tahun kau zina, memang umur 30 tahun kau taubat, kemudian sekian, diperlihatkan. Tidak ada yang dihapus, tidak ada lagi hukumannya, tapi diperlihatkan. Ini memalukan sebenarnya. Kita terima rapot SD kita dulu atau SMP, kita kalau ada merah saja kita malu, gitu kan. Bagaimana kalau nanti hari kiamat sholatnya semua bolong, puasanya nggak baik, zakatnya nggak keluar, sana sini zina, mabuk, nipu orang, namimah, semuanya cukup untuk membuat dia dibakar sekian tahun di neraka. Untuk apa ini semua?